seluruh bersama-sama hadir dalam majlis mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita ini diberi oleh Allah SWT keberkahan zahir dan batin. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-ibadatu bil harji kahijratin ilayya. Beribadah di saat-saat fitnah pahalanya seperti hijrah bertemu aku. Apabila di zaman fitnah, di zaman kerusakan, di zaman seseorang sulit untuk menjaga agama, sulit untuk menjalani perintah-perintah Allah dan Rasulnya, di zaman semacam ini, apabila seseorang masih mau beribadah, itu pahalanya sebagaimana sabda Rasul dalam hadis yang sahih, pahalanya seperti orang hijrah ke Madinah bertemu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dahulu para sahabat Nabi, mereka itu ketika Rasulullah masih hidup, mereka berlomba-lomba untuk bisa hijrah ke Madinah, kepingin kumpul dengan Nabi di Madinah, kepingin mereka duduk bersama Rasul di kota Madinah. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya untuk berkumpul dengan Nabi di kota Madinah. Berapa pahala yang diraih orang yang hijrah meninggalkan segalanya untuk Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang dia hijrahnya adalah untuk Allah, untuk Rasulullah, maka hijrahnya itu dicatat tulus, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala hijrah ke Madinah, pahala bertemu dengan Rasul di kota Madinah di saat beliau masih hidup, itu bisa kita dapat di zaman akhir ini apabila kita mau beribadah di saat-saat fitnah. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Al-ibadah fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah di saat-saat fitnah, di saat-saat kerusakan, maka itu pahalanya seperti orang yang hijrah ke Madinah bertemu aku, yakni bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka niatkan kita hadir di majlis semacam ini mendapatkan pahala yang besar itu. Karena terus terang orang di zaman sekarang ini menjalankan sunnah, menjalankan majlis ilmu semacam ini tidak mudah. Sebab inilah zaman yang dikatakan oleh Nabi, orang memegang agamanya, menjalani agamanya itu seperti orang yang memegang bara api. Sebagaimana hadis sahih juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah dan Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun," akan datang bagi manusia suatu zaman, al-qabidu fihi 'ala dinih kal-qabidi 'ala al-jamrah. Di zaman itu orang yang memegang agama, yang menjalankan nilai-nilai keagamaan itu seperti orang yang memegang bara api. Berat, sulit, asing, dianggap aneh. Ya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu semangat untuk kita, memberikan satu spirit untuk kita, memberikan motivasi untuk kita. Apa kata Rasul? Al-'amilu fihim lahu ajru 50.
Tapi di zaman itu, di zaman semacam itu, apabila ada orang mau beramal, mau beribadah, maka pahalanya seperti 50 orang. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, 50 orang seperti mereka atau seperti kami, yakni sahabat Nabi? Rasul mengatakan, bal khamsina minkum. Yang aku maksud, kata Nabi, orang yang mau beramal di akhir zaman, di zaman fitnah, di zaman kerusakan, masih mau beribadah, beramal, dia mendapat pahala seperti 50 orang dari kalian, yakni dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita lebih mulia dari sahabat, tetapi ini suatu mubalaghah, suatu penekanan, suatu motivasi yang besar dari Nabi. Apabila kita di hari yang penuh dengan fitnah, di bulan-bulan yang penuh fitnah, di tahun-tahun yang penuh fitnah semacam ini, yang dimaksud fitnah kerusakan agama. Ketika orang sudah cuek kepada agama, itu fitnah. Ketika orang sudah menjadikan agama untuk kepentingan nafsu, itu fitnah. Ketika agama sudah dijadikan komoditi untuk kepentingan politik, itulah fitnah. Ketika orang beragama dianggap aneh, ketika orang memakai pakaian-pakaian yang Islam dianggap aneh, ketika orang berlaku jujur dianggap aneh, ketika orang berbicara tentang Islam dianggap aneh, inilah yang disebut dengan fitnah. Apabila di zaman semacam ini kita diberi satu kekuatan oleh Allah, masih bisa kumpul karena Allah seperti majelis kita ini, kita masih sholat berjamaah, kita masih berusaha baca Quran walaupun sehari 1 halaman, 2 halaman atau 1 juz. Ini semua tanda bahwa kita insya Allah orang-orang yang disayang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah melazimkan kita dalam kebaikan dan menjadikan kita orang-orang yang menjalankan agama dengan istiqamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan sekalian, kajian kita pada sore hari ini masih pada kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mizan al-Thani i'tibaru qawaid al-a'immah wa salaf al-ummah al-'amilin bi tariq as-sunnah fama khalafaha bi kulli wajhin fala 'ibrata bihi wa ma wafaqa usulahum wa huwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan fa kullun yattabi'u aslahu wa dalilahu wa qad waqa'a min qawa'idihim anna ma 'amila bihi as-salaf wa tabi'ahum al-khalaf la yasihhu an yakuna bid'atan wala madmuman wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihhu an yakuna sunnatan wala mahmudan wa ma athbatu aslahu wa lam yarid anhu faqala Malik ولم يرد عنه فعله فقال مالك بدعة لأنهم لم يتركوه إلا لأمر عندهم فيه. وقال الشافعي ليس ببدعة وإن لم يعمل به السلف لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام به في الوقت أو لما هو أفضل منه والأحكام مأخوذة من الشارع وقد أثبته. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ayuhal ikhwan, pada season ini kita akan membahas amalan-amalan yang di zaman Nabi tidak ada, tetapi amalan-amalan tersebut dilakukan oleh para ulama salaf dan diikuti ulama khalaf. Saya kira perlu kita memahami salaf itu siapa. Karena orang sering mengatakan saya ikut salaf, kami pengikut manhaj salaf. Salaf ini siapa? Ya. Sebenarnya istilah salaf itu sendiri Nabi tidak pernah mengajarkan kita mengistilahkan salaf. Jadi Nabi tidak pernah menamakan suatu generasi atau suatu zaman dengan nama salaf. Jadi kalau orang mau kebiahuya, semua yang zaman Nabi nggak ada itu adalah bid'ah, berarti istilah salaf sendiri itu adalah bid'ah. Karena Nabi tidak pernah menamakan suatu season dari zaman dakwah Islam dengan nama salaf, dan tidak pernah Nabi mengatakan ada generasi salaf. Kalimat salaf itu tidak ada. Yang ada dalam hadis Nabi, beliau bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi yang berikutnya lagi. Yang 3 generasi. Generasi Rasul, kemudian generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sebaik-baik generasi. Lalu para ulama mendata 3 generasi ini sampai kapan? Sampai tahun berapa? Menurut banyak ulama, para sahabat Nabi itu wafat yang paling akhir di antaranya tahun 100 Hijriah. Jadi setelah Nabi hijrah kurang lebih 100 tahun. Di antara yang akhir-akhir wafat dari sahabat Nabi adalah Sayyidina Anas bin Malik. Beliau meninggal di Basrah, di Irak. Dan ada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian didata dari para tabi'in, dan di sana ditemukan bahwa terakhir dari kaum tabi'in itu meninggal kurang lebih tahun 150. Karena itu para ulama mengatakan yang disebut salaf adalah generasi 3 ya, generasi Rasul, generasi sahabat Rasul, dan generasi para tabi'in. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang masih bertemu Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bertemu dengan syarat beriman ya, jangan bertemu doang. Abu Jahal juga ketemu Nabi, ya, tapi dia tidak beriman pada Nabi. Ya, bertemu Nabi, beriman, dan meninggalnya iman. Sebab ada orang dia bertemu Nabi, beriman, tapi meninggalnya murtad. Alhamdulillah min dzalik. Ada sebagian orang yang dia memang oleh Allah sudah dicap sebagai penghuni neraka, dia meninggalnya murtad, bahkan di zaman Nabi dia murtad. Ada juga yang murtad setelah wafatnya Nabi. Kita mengenal dalam kasus Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau menjadi khalifah, itu banyak orang-orang dari berbagai suku murtad, meninggalkan agama Islam. Banyak. Ini orang-orang yang menemui Nabi, tak beriman kepada Nabi, tapi meninggalnya sudah murtad, maka tidak disebut sahabat. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, bertemunya dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Kemudian beriman di zaman Nabi, dan dia meninggalnya mukmin, meninggalnya beriman. Itulah yang disebut sahabat. Lalu setelah generasi sahabat itu ada generasi namanya generasi tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in yaitu orang-orang yang tidak menemui Nabi, tapi mereka menemui sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum.
yakni di antara mereka ini orang-orang yang kita kenal seperti Hasan al-Basri. Al-Imam Hasan al-Basri bukan sahabat Nabi, dia termasuk kaum tabi'in. Di antara mereka kita mengenal Sa'id ibn al-Musayyib. Di antara mereka kita mengenal Ali Zainal Abidin dan lain sebagainya. Banyak. Mereka ini kaum tabi'in, orang yang tidak ketemu Nabi, tapi mereka bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Mereka ini disebut tabi'in. Nah, generasi tiga inilah yang disebut sebagai salaf. Orang yang hidup di zaman Nabi, hidup di zaman sahabat Nabi, hidup di zaman para tabi'in, maka mereka disebut salaf. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok salaf. Ayyuhal ikhwan, nah, apabila ada orang mengatakan saya mengikuti salaf, berarti dia mengikuti amaliyah yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama di zaman itu. Dari mulai zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Ini disebut dengan salaf. Apabila kita mengamalkan amalan mereka, maka disebutlah kita mengikuti kaum salaf. Yaitu yang sebagian ulama mengatakan salaf itu adalah sebelum tahun 1450 Hijriah. 450 Hijriah. Sebelum 450 Hijriah disebut salaf. Yang setelah itu, ya 450 tahun, tahun 450 ke atas itu disebut dengan khalaf. Disebut dengan khalaf. Ada istilah khalaf, ada istilah salaf. Baik. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah apabila ada amalan-amalan yang di zaman Nabi tidak ada, tetapi dilakukan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf, maka ini bukan termasuk dalam kategori bid'ah. Ya, di zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat Nabi nggak ada, tapi timbulnya di zaman tabi'in, maka diamalkan oleh mereka, itu disebut suatu hal yang terpuji, tidak bisa dikatakan bid'ah yang tercela. Ini sepakat ulama. Kita bisa contohkan. Contoh yang namanya berdoa ketika khataman Al-Quran. Ketika khataman Al-Quran itu orang berdoa dan diyakini doa ketika khatam Al-Quran itu mustajab. Padahal tidak ada satu hadis, tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan secara pasti kemuliaan dan keutamaan berdoa ketika khataman Al-Quran. Tidak ada satu hadis pun. Itu hanya suatu amalan salaf dari kaum tabi'in. Mereka mengambil suatu kesimpulan bahwa membaca Al-Quran adalah amal yang paling afdal berdasarkan hadis Nabi. Afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Semulia-mulia ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Apabila ini sebaik-baik ibadah, maka bisa dijadikan sebagai tawassul, wasilah. Karena termasuk tawassul yang dibolehkan oleh semua ulama, semua mazhab adalah bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh. Nah, ketika orang membaca Al-Quran sampai khatam, mereka berharap mengkhatamkan Quran itu menjadi wasilah untuk doanya mereka mustajab. Maka digunakan kesempatan apabila khatam Al-Quran, mereka banyak berdoa. Sampai kadang-kadang mengundang tetangga, mengundang temannya. Al-Imam Nawawi dalam kitab Tibyan menceritakan ada satu ulama salaf, dia kalau khataman Quran, dia kirim surat sama temannya, kirim surat, dia bilang, wahai teman, aku besok mau khataman Quran, kau hadir ya, insyaallah doa-doa kita mustajab. Ada juga ulama salaf lain, dia kirim pesan kepada temannya, hei kawan, nanti kalau kau khatam Quran, kabari aku pengen hadir. Maksudnya untuk berdoa ketika itu. Berdoa ketika khataman Quran, walaupun Nabi tidak mengajarkan dan Nabi tidak pernah
mengajarkan doa khataman Quran. Orang-orang tidak ada itu doa khataman Quran dari Nabi. Tetapi ini amal yang dijalankan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf. Sampai sekarang yang namanya orang di Mekah, kalau tanggal 29 di Masjidil Haram Mekah itu ada tarawih. Setelah tarawih ada yang namanya apa? Doa khataman Quran ketika witir. Ya, pernah lihat channel Mekah ya? Hah? Apa channel trio macan semuanya? Ya. Jadi kita lihat sekali-kali kok Ramadan itu kalau tanggal 29 itu khataman Al-Quran ketika tarawih di Mekah. Dan itu nanti ada doa. Begitu panjang doanya, hampir 1 jam itu doa. Doanya saja. Itu semua doa itu nggak ada dari Nabi. Nggak ada, Nabi nggak pernah mengajarkan ketika khatam Al-Quran membaca doa sepanjang itu 1 jam. Doa mau bawa saja gitu. Ya, itu nggak ada satu dari Nabi itu. Bahkan sahabat pun nggak pernah membaca doa khatam Al-Quran sepanjang itu. Nabi nggak pernah, sahabat juga nggak pernah. Nah kalau itu dianggap bid'ah, ya berarti yang sholat di Mekah itu terawih dosa kabeh. Karena itu kita tidak bisa mengatakan itu bid'ah. Walaupun di zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat Nabi nggak ada, tetapi ini masuk dalam kaidah usul, masuk dalam kaidah yang usul, yang pokok, bahwa suatu amalan itu apabila dia cocok dengan Al-Quran, Al-Quran menganjurkan kita banyak doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan mengijabah doa kalian. Ini perintah Allah umum. Apabila suatu amalan Nabi nggak melakukan, nggak mengajarkan, sahabat nggak melakukan, nggak mengajarkan, diamalkan oleh ulama salaf dan amal mereka itu masuk dalam kaidah umum, maka disahkan, dikatakan itu amalan yang baik, amalan yang mulia, tidak dikatakan sebagai bid'ah. Maka jenengan umpamanya nih, jenengan baca Al-Quran 30 juz. Setelah itu jenengan karena nggak bisa bahasa Arab, jenengan dungo pakai bahasa Jawa. Ya Allah, kula nyuwun barokahipun Al-Qur'an ingkang kula waos, ingkang dosa juz niki ya Rabb. Kula nyuwun mugi-mugi hajat kula dengan kabul. Kula kepingin ati kula padhang jembar, kula kepingin enggal untuk jodoh sing salihah. Kan gitu. Ya, jangan senyum-senyum ketahuan nanti. Ya. Jadi kita bisa berdoa dengan doa apa saja. Jangan mengatakan, kau ketika khatam Al-Quran jangan berdoa dengan doanya bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Itu Nabi tidak pernah ngajarkan. Kalau kamu melarang saya doa, larangan dulu yang di Mekah sana itu. Yang di Mekah itu, yang doa khatam Al-Quran sepanjang 1 jam itu sampai yang larang dulu. Kok ngurusin orang lain sebelum ngurusin diri sendiri. Ya, jadi ini penjelasan kita. Jadi jelasnya, gampangnya, apabila suatu amalan Nabi nggak melakukan, nggak melarang. Kemudian sahabat Nabi tidak melakukan, nggak melarang. Ya? Lalu ulama salaf melakukan, ulama khalaf melakukan. Nggak mungkin dong ulama itu sembarangan. Ini sudah abad 14-15 Hijriah. Jadi sepanjang sekian ratus tahun ini ulama ngawur semua. Oh, masya Allah, pahlawan kesiangan itu. Dan mulai zaman dulu ulama-ulama menghatamkan Quran, mereka baca doa. Mereka kumpul. Walaupun Nabi tidak pernah melakukan kumpul-kumpul untuk doa khataman Quran. Walaupun sahabat Nabi tidak pernah kumpul-kumpul untuk baca doa khataman Quran. Tapi salaf, tabi'in melakukan. Dan ulama-ulama setelahnya melakukan. Sampai sekarang ulama melakukan. Kenapa ini boleh? Karena masuk dalam koridor kaidah-kaidah yang umum. Kita diperintah untuk banyak doa, kita diperintah untuk baca Al-Quran, kita diperintah untuk berkumpul karena Allah. Maka itu masuk semua dalam kaidah-kaidah umum tadi. Dan semacam ini pula kalau kita renungkan, sekarang ini banyak metode-metode dakwah, metode-metode pendidikan, metode-metode tarbiyah, metode-metode penyebaran dakwah itu dengan sistem-sistem yang baru, dengan cara-cara yang baru. Itu semua zaman Nabi tidak ada, tetapi ini semua masuk dalam kaidah umum. Kita diperintah untuk berdakwah dengan cara yang baik. Ud'u
ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Allah, ya, dengan hikmah. Jangan kita mengajak kepada jalan Allah dengan cara mencaci maki. Jangan kita mengajak kepada jalan Allah dengan cara kita membuli semua orang. Jangan kita mengajak ke jalan Allah dengan cara kita ini mentakfir orang, mengkafirkan orang sembarangan. Nanti ujung-ujungnya Islam yang dianggap jelek. Ujung-ujungnya Nabi dan sahabat yang kena getahnya. Bukan mereka yang nggak benar, cara kita penyampaiannya yang kurang benar. Ini penting sekali, sehingga ini menjadi sebuah moto buat kita. Yuk kita berdakwah dengan santun, berdakwah dengan senyum, berdakwah dengan akhlakul karimah, berdakwah dengan merangkul, bukan dakwah dengan memukul. Ada satu kisah menarik tentang dakwah dengan merangkul ini. Ya, ketika ada sebuah kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat, dia melarang temannya untuk melakukan sholat di tengah jalan. Jadi Nabi ini memerintah sahabat, wahai sahabat, ayo pergi ke Quraidah, satu suku. Kalian pergi ke Quraidah, ayo berangkat ke Quraidah, dan jangan sholat asar kecuali di sana. Jangan sholat asar kecuali di sana, di suku Quraidah. Itu sabda Nabi jelas. Ayo berangkat ke Quraidah, jangan sholat asar kecuali di sana. Maksudnya suruh cepat-cepat. Sampai di jalan, sahabat Nabi berbeda pendapat. Satu kelompok bilang, kawan, kita sholat asar dulu. Ini waktunya sudah mepet. Nanti kalau kita sholatnya asar di Quraidah, ini takut keluar waktu. Sahabat yang lain, kelompok yang lain menjawab, enggak boleh. Nabi sudah pesan, jangan ada yang sholat asar kecuali di suku Quraidah. Ini kan benar. Lah, yang tadi mau sholat di jalan dia punya alasan. Enggak, maksudnya Nabi, kita itu diperintah agar sholatnya di Quraidah kalau waktunya cukup. Ini waktunya kan nggak cukup, waktunya itu mepet, takut keluar. Kalau keluar waktu kita dosa. Maka berbeda pendapat sahabat. Sekelompok sahabat sholat di jalan karena takut keluar waktu. Sholat mereka di situ. Kelompok yang lain dia tetap mengambil pendapat Nabi, mendapat pendapat mereka bahwa sholat asar harus di Quraidah. Maka mereka mempercepat jalannya, mempercepat perjalanan mereka sampai di Quraidah di akhir waktu asar. Mereka wudu cepat-cepat, mereka sholat, dan akhirnya sholat di akhir waktu. Ketika sampai kepada Rasul berita ini, ya Rasulullah, sahabat itu terpecah belah dua. Ada yang sholat di tengah jalan karena takut keluar waktu, ada yang dia tetap mengikuti perintahmu sholat di Quraidah, dan mereka sholat di akhir waktu. Apakah Rasul menyalahkan? Apakah Rasul mengatakan bid'ah atau syirik atau neraka? Rasul tidak menyalahkan siapapun dari mereka. Yani akbatahuma. Rasul mengisbatkan amalan mereka, dua-duanya dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuka celah. Umat Islam itu boleh beda, tapi harus tetap sama. Umat Islam itu boleh berbeda pendapat, berbeda cara, tapi tidak boleh bermusuhan. Ada orang ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi, dia dengan banyak sholawat, dia 1000 kali sholawat sehari. Dia karena cintanya kepada Nabi, setiap hari dia ingin baca sejarah hidup Nabi, setiap hari dia baca sirah Rasul, dilazimi setiap hari. Ini semua amalan yang intinya cinta Nabi. Walaupun itu nggak dilakukan sahabat, nggak dilakukan Nabi, maka tidak dilarang, karena masuk dalam kaidah usul, masuk dalam usul-usul dan pokok-pokok agama, perintah-perintah umum dari agama. Ada orang mengatakan, kok saya ini cinta Nabi, saya praktekkan dalam mengikuti sunnah. Saya sholat jamaah, saya jalani, jenggot saya kalau punya saya pelihara, kalau nggak punya ya sudah, saya ikhlas lillahi ta'ala. Ya, dia menjalankan perintah Allah, dia
dia berusaha untuk melakukan setiap amalnya sesuai Nabi, ini juga boleh. Tujuannya sama, untuk mengikuti Nabi. Nah, yang salah dari sekarang, dari kita ini, sebagian kita ini kalau sudah mengamalkan satu cara, kita melarang cara yang lain. Kita kalau sudah mengambil satu cara, kita menyalahkan cara yang lain. Padahal ini di zaman sahabat nggak ada, di zaman tabi'in pun tidak ada semacam. Karena itu ayyuhal ikhwan, kita selama mengamalkan suatu amalan yang dilakukan oleh salaf, diikuti oleh khalaf, walaupun Nabi nggak mengamalkan, walaupun sahabat nggak mengamalkan, maka itu tidak termasuk bid'ah yang tercela. Itu termasuk bid'ah yang dianggap baik, yang dianggap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yang namanya mengadakan maulid, mengadakan perayaan maulid Nabi. Ya, kalau kita mengadakan perayaan maulid Nabi, kalau ulama-ulama kita jelas, ada ratusan ulama yang menjalankan maulidan. Ada Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Muhaddithin itu mendukung maulidan. Al-Imam Suyuti, Imam ahli hadis mendukung maulidan. Al-Imam Sakhawi mendukung maulidan. Ulama-ulama yang lain nggak perlu kita sebutkan semua. Ini ulama-ulama kaliber internasional, ulama-ulama muhaddits, muhakkik, mereka senang maulidan. Bahkan mereka menulis kitab-kitab tentang maulid. Mereka itu juga punya dalil. Ada ulama yang tidak mau maulid, tapi dia juga tidak melarang, mengharamkannya. Di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah. Tidak benar kalau Ibnu Taimiyah itu dikatakan mengharamkan maulid. Di dalam fatwanya, kitab Al-Fatawa Al-Kubra, Ibnu Taimiyah tidak mengharamkan maulid. Beliau hanya memperinci. Apabila, kata beliau, apabila seseorang mengadakan maulidan, mengadakan perayaan hari lahir Rasul, dan niatnya dia punya maksud dalam mengadakan maulid itu meniru orang-orang Nasara yang memperingati hari lahirnya Isa, maka jadi haram karena niatnya adalah meniru ahli kitab. Tapi ketika orang mengadakan maulid dan niatnya itu menampakkan rasa senang atas lahirnya Rasul, menampakkan ekspresi cintanya kepada Rasul, maka bisa jadi orang kayak ini dapat pahala, kata begitu. Dapat pahala. Ini ulama yang paling keras, yang dianggap sebagai rujukan. Sebagian orang yang melarang maulid, sebagian kelompok yang nggak senang maulidan, itu kan merujuknya kepada Ibnu Taimiyah. Ini fatwanya begitu. Kalau orang mengadakan maulid, perayaan hari lahir Rasul, niatnya mengikuti orang Nasara, meniru Nasara, tasyabbuh, meniru-niru karena orang Nasara memperingati lahirnya Isa alaihissalam, maka ini suatu amalan yang dosa, dilarang. Tapi ketika seseorang itu mengadakan perayaan maulid, niatnya adalah mengekspresikan cintanya kepada Rasul, menampakkan rasa senang dengan lahirnya Rasul, karena dengan lahirnya Rasul lahirlah Islam, lahirlah semua kebaikan, adanya Al-Quran, adanya iman, adanya Islam, adanya ajaran-ajaran yang mulia, akhlakul karimah, adanya cahaya di alam semesta ini. Dari siapa? Dari Allah. Melalui siapa? Melalui Rasul. Dan Rasul itu bisa menyampaikan dakwah, risalah karena dia lahir. Kalau dia nggak lahir, bagaimana mau menyampaikan risalah? Maka wujud lahirnya Rasul itu cikal bakal dari lahirnya Islam. Lahirnya Rasul itu cikal bakal dari adanya Al-Quran atau sampainya Al-Quran kepada umat manusia. Wujud lahirnya Rasul itu adalah cikal bakal dari sampainya kebaikan kepada umat manusia. Maka betapa pentingnya seseorang itu bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak kurang tidak lebih. Beliau tidak mengharamkan, beliau sportif, memperinci. Ini salah satu contoh. Padahal di zaman Ibnu Taimiyah tahu, zaman Nabi nggak ada orang maulidan. Di zaman sahabat nggak ada orang mengadakan maulidan dengan cara kita maksudnya. Tapi beliau berfatwa dengan sportif karena beliau orang yang luas ilmunya, maka berfatwa seperti apa yang kita dengar. Adapun ulama-ulama yang lain justru tidak hanya cukup memperinci, tapi mereka mendukung dan mengatakan bahwa mengadakan maulidan itu termasuk amalan yang baik, berpahala,
mendekatkan kepada Allah dan memiliki satu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini contoh-contoh kecil ya, panjenengan tidak usah sibuk dengan contoh-contoh karena contoh itu aktual. Dia akan berkembang setiap zaman. Ambil faedahnya. Setiap amalan, suatu amalan yang di zaman Nabi nggak ada dan tidak dilarang. Di zaman sahabat nggak dilarang. Kemudian dilakukan oleh para tabi'in, oleh para salaf, diikuti para khalaf, maka ikutilah. Itu termasuk amalan yang terpuji, bukan termasuk amalan yang bid'ah. Seandainya dikatakan bid'ah, itu bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang buruk. Saya kira itu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang manfaat, menjadikan kita orang-orang yang mengikuti ulama-ulama salaf dengan penuh ikhlas, dengan penuh kejujuran karena Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan semua urusan kita, dan dipenuhi hati kita dengan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kajian dari Al-Izzah oleh Kiai Haji Yahya Al-Mutamakin. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Buat yang perempuan, buat yang putri, kalau yang mau bertanya silakan ditulis dalam kertas. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya sangat bagus, sangat real. Seringkali ketika kita beramal satu amalan, datang orang, ya, atau teman, atau tetangga, atau sahabat, dia bilang amalan kita ini bid'ah. Dia mengatakan itu nggak ada hadisnya. Maka kita harus melihat ini orang yang berbicara ini bagaimana dia. Kalau dia orang yang awam, dia orang yang tidak paham agama, dia juga ikut-ikutan dari ustadznya, maka jangan berdebat dengan dia. Berdebat dalam hal ini suatu hal yang tercela. Maka dikatakan berdebat dalam hal agama itu nggak baik. Maksudnya dari orang yang tidak punya kapabel, orang yang tidak punya kapasitas. Jadi didengar kalau ada orang mengatakan, Mas, sampai ingin ini orang nol, tapi nggak benar nih, ini bid'ah. Dia bilang, loh, sampai kok bilang ini bid'ah kenapa? Ya ini nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman Rasul, nggak ada. Mas sampai kok tahu kok bisa tahu gitu? Ya karena kata guru saya, zaman Nabi nggak ada kayak gini, zaman Rasul nggak ada kayak gini. Oh berarti sampai ikut gurunya sampean, ya udah ada apa-apa. Sampai ikut ustadznya sampean, saya ikut guru saya. Sama-sama taklid. Kalau dia bilang, oh sampean kok taklid ikut gurunya, kita nggak boleh taklid, kita ngambil Al-Quran, kita pakai hadis. Oh ya, oh tidak pakai hadis. Hadisnya hadis apa mas? Oh hadisnya saya nggak hafal. Saya hafal terjemahannya. Oh terjemahannya berarti Nabi bersabarnya dengan bahasa Indonesia.
Ya enggak, ya ini artinya. Yang mengartikan siapa? Yang mengartikan Ustadz Fulan. Berarti Anda ikut Ustadznya itu yang mengartikan itu. Iya, ya sama-sama dong Mas. Jadi sampai itu taklid, saya juga taklid. Menuai kok repot. Jadi kalau yang berbicara kepada kita, mengajak debat berbantah itu orang yang sama kita lah, sama-sama nggak paham agama, sama-sama tidak bisa baca tekstual Arab. Jangan berdebat, nanti jadinya malah padu, jadinya malah gebrak-gebrak meja. Artinya kita seperti di beberapa Facebook, ya sekarang orang sudah berbicara masalah khilafiyah, kok sampai mengkafir-kafirkan orang, sampai misu-misu dengan kalimat yang kotor. Ya Allah, kesian ini orang ini. Itu terlalu pinter itu. Ya, bahas khilafiyah sampai mengatakan kepada saudaranya dengan kalimat-kalimat yang kotor, yang kotor, yang menjijikkan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kita melayani. Udah biarin. Api kalau dengan kasih air lama-lama akan mati. Jadi ada orang mengkritik sampean lihat ini orang sama Anda sama kelasnya. Dia baca terjemahan, Anda baca terjemahan. Dia ikut Ustadz Fulan, Anda ikut Kiai Fulan. Sudah, jangan diperpanjang. Ngomong bangke, anggap angin berlalu. Insya Allah ini capek sendiri udah. Kalau kita melayani, tambah jadi itu. Tapi yang kedua, kalau ada orang dia itu bertanya, bukan protes, bertanya, Mas, jenengan kok ngamal kayak gini? Ya aku belum tahu ngerti hadis sih. Apa sampai ini sudah jelaskan sama aku? Nah di sini dia kan posisinya bertanya kan. Ini kesempatan kita untuk mendakwahkan apa yang kita amalkan. Oh gini Mas, ini memang di zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat Nabi nggak ada. Tapi ini dilakukan oleh para ulama salaf. Kita dianjurkan mengikuti. Contohnya apa? Contohnya ada saya ini megang tasbih. Ya. Nah zaman Nabi itu nggak ada tasbih semacam ini, yang ada lingkaran bulat ini ada. Kalau zaman sahabat Nabi tasbih itu hanya batu-batu kecil, ya, dikumpulin dalam sebuah wadah seperti kaleng. Nanti kalau dia berzikir ambil batunya, klotak, subhanallah, klotak, subhanallah, klotak, subhanallah, klotak. Maksudnya klotak itu suara batunya ya, bukan ucapannya ya. Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Dia menghitung ucapan subhanallahnya dengan apa? Dengan hitungan kerikil tadi. Itu zaman Nabi ada. Tapi zaman Nabi nggak ada tasbih yang sudah berbentuk tertentu, nggak ada. Belum ada. Nah, setelah sekian ratus tahun baru ada namanya tasbih alat untuk berzikir itu, menghitung zikir itu. Zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat Nabi nggak ada, dan tidak dilarang. Lalu para tabiin, salaf menjalankan itu sampai khalaf sekarang menjalankan itu, maka ini nggak termasuk dosa, mas, ini baik. Jelaskan aja. Kalau dia memang dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau belum, ya kapan-kapan dijelaskan lagi. Ya. Kalau dia masih ngeliat gini-gini, kalau sampai bertanya hadisnya, sampai rujukannya, sampai referensinya, halaman berapa, saya nggak bisa. Nek sampean perso, pulau aja tegene dulu pulau. Tapi saya bayari sampai nggak lagu. Kan sampai mencari kebenaran. Ya, ini contoh kecil. Jadi kalau yang mengajak itu orang yang awam, dia tidak berilmu dan dia cuma ikut-ikutin dari ustadznya, maka kita jangan berdebat. Ujung-ujungnya hanya bertengkar. Ya, karena mereka sendiri itu juga taklid, hanya ikut ustadznya. Ini kata ustadz Fulan, kata ustadz Fulan, kata ustadz Fulan, ujung-ujungnya di situ. Dan mulai biar aku yang menghukui, aku yang menghukui Kiai Fulan. Tidak usah ribut sampean. Ya umat ini sudah ikuti, yang ikut Kiai Fulan ikut, yang ikut Ustadz Fulan biar ikut, udah biarin. Ya nanti kalau mau ada apa-apa biar Ustadznya sama Kiainya debat, kita terima beres. Kan enak umat. Nek debat umat maka jadi rame di umat bertengkar. Ini yang tidak kita inginkan. Saya kira itu ya Mas, bisa kita pilah-pilah. Apabila yang mengkritik orang yang awam, kita jangan ikutin berdebat, dan biarin aja, kita doain. Apabila dia orang yang bertanya kepingin ilmu, kita terangkan semampu kita. Kalau nggak mampu, kita ajak kita kepada majelis kita, kepada ulama kita. Nah kalau ulama dengan ulama, biarin, biar mereka berdebat dengan keilmuan mereka. Ya, mereka sudah tahu cara berdebat di antara mereka, bagaimana berdiskusi di antara mereka. Itu sudah ada cara-caranya, ada ilmunya. Kalau mengikuti ilmunya, koridornya berdebat, berarti betul-betul ulama. Kalau ada ulama, katanya ustadz, tapi dia itu berdebatnya dengan cara yang tidak ilmiah, berarti bukan ulama. Dia menggambarkan dirinya bukan ulama.
bukan orang yang alim. Karena orang berdebat itu ada syaratnya, ada tata caranya, sudah diketahui oleh para ulama seluruh dunia. Saya kira itu jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada lagi? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mau bertanya apa? Ini dalam surat Ar-Rod ayat 11 ini kan dijelaskan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Terus kemudian di surat Al-Fatih ayat 22 juga dijelaskan apa yang terjadi dalam diri kita adalah sesuatu yang telah dijelaskan dalam kaum makhluk. Nah itu sebenarnya tafsir dari surat tersebut seperti apa? Kemudian yang kedua, apabila kita mempunyai teman, kita kan sekarang hidup di zaman yang serba modern, dan kita harus pandai-pandai dalam bersosialisasi. Apabila mempunyai teman, yang teman tersebut membuat kita jadi malas untuk mengaji dan mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara untuk agar tetap menjaga teman tersebut dan kita juga satu di teman di mata teman tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan dulu sekali. Yang pertama, ada suatu ayat di Al-Quran yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib dan keadaan suatu kaum atau individu selama mereka tidak mau merubah diri mereka. Jadi ini Allah berbicara dalam hukum syariat. Jadi hukum syariat itu harus diutamakan, bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu melalui hukum sabab musabab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Orang itu harus mengikuti sabab musabab. Kepingin jadi orang kaya, ya harus mau kerja benar-benar, ya kerja yang benar, semangat. Mau jadi ulama, cari ilmu yang benar, semangat menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, jadi ulama. Kepingin menjadi orang yang kurus, ya harus diet benar-benar. Jadi nggak ada orang saya kepingin Pak Yai, Pak Ustaz, doa Ustaznya untuk cepat kurus. Kalau Ustaznya gemuk, nggak kurus-kurus. Jadi ini kita bicara ilmu syariat. Ilmu syariat itu tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini hukum syariat. Rasulullah itu kalau doa ya Rabb, orang kafir di zaman saya Mekah Madinah matikan semua, mati, ya bisa. Kalau Rasul doa gitu dikabul, ya dikabul. Nabi doa nggak mungkin nggak kabul. Ya Rabb, ini orang Mekah nih ya kafir-kafir matikan semua langsung, mati kafir, aman sudah, Islam menang. Enggak, Rasul mengikuti syariat. Ada proses dakwah, ada proses di mana beliau diganggu, beliau dicaci maki, beliau diusir dari kotanya, beliau dilempari batu di Taif. Ini proses syariat dan beliau menjalani itu dengan sabar. Ada proses hijrah, ini syariat. Perubahan harus ada perjuangan, perubahan ada pengorbanan. Tidak mungkin orang mengandalkan perubahan dari keajaiban zaman, keajaiban atau suatu kemujizatan. Harus ada usaha. Orang yang dalam kondisi maksiat, Mas, kapan kamu tobat? Dia bilang saya tobat menunggu keajaiban. Taubat harus ada dari diri kita, tekad untuk meninggalkan maksiat, menjauhi orang-orang yang maksiat, kita mendekat diri kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Ini kan syariat. Nah ayat yang kedua tadi yang dikatakan bahwa Allah mengatakan tidaklah yang artinya tidaklah terjadi sesuatu kepada kalian kecuali sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini maksudnya hakikat. Hakikat. Sudut pandang hakikat itu semua sudah tertulis. Termasuk umur kita berapa, nanti jodohnya sampai itu siapa. Allah sudah tahu, tapi sampai ditanya nggak tahu. Sudah tahu jodohnya siapa? Belum tahu ya. Alhamdulillah belum tahu. Jadi kalau kita bicara hakikat, ya betul, semua sudah tertulis, takdir sudah tertulis semua. Allah yang tahu. Ya. Tetapi kita bicara syariat, kita harus berusaha, kita harus ikhtiar maksimal mencari apa yang kita jalani ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya. Jadi ayat yang pertama syariat, yang kedua konteksnya hakikat. Kemudian yang tadi kedua pertanyaan beliau, apabila ada punya teman yang malas ibadah ya, bagaimana cara semangat ibadah begitu?
yang membuat kita ingin malas ibadah. Ya, teman itu ada 3 macam. Ada teman 3 macam. Manusia atau teman itu ada 3 macam. Ada teman dia seperti makanan pokok, yaitu teman yang soleh, sahabat yang soleh. Seperti makanan pokok. Jangan kalau sehari nggak makan nasi, kan belum nyaman, karena belum makanan pokok ini. Sudah makan bakwan 5, tahu pong 10, es teh 12, hanya temannya kesarapan durung. Karena belum makan nasi bahasanya itu. Menurut dia belum makan. Kenapa? Karena dia menganggap itu nggak pokok. Nah, ada orang-orang yang pokok untuk kita jadikan sahabat. Siapa? Orang yang soleh. Maka usahakan setiap hari kumpul sama orang soleh di majelis ilmu, atau ketemu di rumahnya, atau kita sowan, supaya kita sehari nggak makan makanan pokok, kita merasa kurang. Begitu juga kalau sehari nggak ketemu orang soleh, kita merasa kurang. Ya Allah, kenapa saya nggak ketemu orang soleh hari ini? Ini sahabat yang soleh, ini makanan pokok. Jangan sampai nggak ketemu mereka dalam sehari semalam, usahakan ketemu. Yang kedua, ada sahabat seperti obat. Seperti obat. Apa itu obat? Diminum kalau pas sakit. Ya, kita kan nggak selalu minum obat. Orang kok ngombe obat terus, sini kakek obat itu ngomong. Ya, ada sahabat dia posisinya seperti obat. Kita butuhkan dia pada saat-saat tertentu. Apa? Mungkin ada seorang sahabat, dia ini orang baik, tapi dia humoris orangnya. Suka ngomong yang bikin enak hati, cerita-cerita yang bikin kita ringan hati kita. Ya, sekali-kali kita kumpul sama dia boleh, tapi kalau bendino itu humor, calon pelawak ini namanya. Ya, jadi kita kumpul sama sahabat-sahabat itu, kita pilah-pilah yang kira-kira posisinya di sini sebagai teladan buat kita, sebagai penyemangat buat kita. Orang soleh tadi kumpul dia setiap hari. Tapi ada sahabat itu dia seperti obat, kita perlukan pada saat-saat tertentu. Oh, ini saya lagi suntuk nih, lagi bete, cari temennya, dia tuh orang yang baik, tapi kalau ngomong bikin senang. Ya, orangnya humor yang halal, yang ringan ya, bukan humor yang itu ketemu dia kadang-kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Sebagaimana Nabi SAW, dulu Nabi juga bercanda, tapi gak setiap hari Nabi bercanda. Rasul itu banyak menangis, tapi Rasul kadang-kadang bercanda. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan inilah keimbangannya. Nah, yang ketiga, ada teman seperti racun, sahabat seperti racun. Jadi dia ini bikin kita malas ibadah, ngajak kita maksiat, ngajak kita dosa, ngajak kita ke tempat-tempat yang gak baik. Ini orang seperti racun, meracuni kita, meracuni agama kita, meracuni ibadah kita, meracuni kegiatan kita. Ya, sampai Imam Ghazali itu mengatakan hati-hati dari pencuri waktu. Siapa itu pencuri waktu? Yaitu teman-teman yang senangnya hanya ngajak ngobrol. Kita lagi mau tugas nih dari kampus, tugas dari pesantren, datang teman. Ya Mas, beri kabar. Baik, alhamdulillah. Kok menurut jawab serius sih? Jawab serius, sekali-kali senyum. Kita melayani dia ini sampai akhir waktu kita habis 1 jam 2 jam untuk melayani dia. Cerita-cerita nggak ada juntrungnya. Nah, ini orang pencuri waktunya, hati-hati. Kebanyakan orang mencuri waktu kita dengan cara kita ngajak ngobrol dan kalau itu yang nggak ada juntrungnya. Hindari teman-teman semacam itu, ya, karena mereka ini bisa menjadi racun untuk ibadah kita, racun untuk akidah kita. Terutama yang akidahnya dia tidak sesuai dengan akidah kita. Hati-hati kalau kita berkumpul dengan mereka, kita harus betul-betul waspada. Sehingga kita insya Allah mudah-mudahan selamat dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian itu ya, dua pertanyaannya. Wallahu a'lam. Satu lagi. Dari menyampaikan pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bertanya, sebagai pimpinan pada Rasulullah, kita dapat melakukan syair-syair selawat yang diiringi dengan alat musik. Pertanyaan pertama adalah apakah hal tersebut termasuk bid'ah? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya apabila yang melantunkan syair tersebut adalah seorang akhwat? Iya, ini pertanyaannya bagus sekali. Ya, membaca qasidah-qasidah syair memuji Rasul, apakah boleh? Apakah bid'ah? Dilakukan dengan nada-nada yang indah, apakah boleh? Apakah bid'ah? Kemudian kalau yang melakukan itu adalah seorang wanita, apakah boleh? Apakah bid'ah? Bagaimana hukumnya? Bagaimana perinciannya? Itu bagus sekali. Saya jawabannya minggu depan. Ya, ini akan saya bahas karena saya menarik sekali. Ya, pada akhwat yang tanya, saya mohon maaf. Ya, saya janji minggu depan kalau saya jawab, mudah-mudahan panjang umur semua. Doakan kalau kita ketemu
kira demikian, karena waktu sudah tidak cukup ya, kita jawab minggu depan. Tapi ini menjadi satu kajian yang menarik. Mudah-mudahan yang hadir tambah banyak nanti. Kita tahu ini akan bahas masalah musik Arab.